Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tempat ini, di mana kita akan berdiskusi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang pertama-tama saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah supaya memberikan sepatah dua kata sebelum saya memulai presentasi saya. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini adalah dengan salah satu teman kita, Marta Melani, sebagai calon penggerak. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk Ibu Marta, kiranya Ibu ini bisa menjadi guru penggerak yang berkompetensi dan bisa nanti diterapkan di sekolah kita yang kita cintai ini. Di sini pemaparan Ibu Marta adalah pemahaman dan penerapan budaya positif. Inilah yang akan dipaparkan nanti pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa nanti mendengarkan, menerima apa-apa saja yang diberikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Demikian saja arahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin dari Ibu Kepala supaya saya dapat memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 158493 Sibulan 1B. Di sini ada pun yang pertama kali kita akan melakukan sebuah permainan, ya. Nama permainannya adalah cobalah buka. Jadi sekarang Bapak dan Ibu di dalam ruangan ini sudah memiliki pasangannya masing-masing. Jadi kita anggap satu sebagai A, yang satunya lagi sebagai B. Di mana posisi A ini dia mengepal posisi tangannya. Yang posisi A, Ibu Simamora, kemudian Ibu Mazia, Ibu Melda, Ibu Yus, dan Ibu Kartini. Semua posisi mengepal tangan. Kita menganggap tangan yang kita kepal ini adalah sesuatu yang berharga, yang paling berharga di dalam hidup kita. Baik itu uang, harta, anak, suami, istri, yang tidak akan bisa diambil dari genggaman kita. Dan di sebelah kita adalah pihak B, di mana pihak B adalah orang yang berusaha membuka kepalan tangan tadi, baik dengan rujukan, baik dengan uang, baik dengan rayuan, dan lain sebagainya sampai tangan tersebut terbuka. Apakah semua Bapak Ibu sudah mengerti permainannya? Tadi yang bagian A kita kepal tangan. Jangan mau kita membuka tangan kita, ya. Oke, kepada Bapak Ibu guru yang bagian B silakan rayu temannya yang mengepal tangannya sampai tangannya terbuka. Berarti nggak boleh kalian ya? Nggak boleh. Boleh hanya merayu, ya. Boleh hanya merayu, kasih uang, bujuk, rayu segala macam. Oke, kepada Bapak Ibu guru kami persilakan. Ayo yang lain. Bisa kau menerapkan tangan Kasih pemberian sama
Pemaparan saya kali ini ada hubungannya dengan posisi kontrol. Kita menganggap kepala tangan tadi adalah posisi kita mengontrol. Jadi kalau tidak dari dalam diri kita, maka kita tidak akan membuka tangan ini. Begitu juga dengan murid. Apapun yang kita sampaikan, mau sehebat apapun materi yang kita berikan, mau sehebat apapun media yang kita berikan, kalau tidak dari dalam dirinya, maka hasilnya akan sama saja tidak ada. Itu yang mau saya sampaikan kali ini. Nah, setelah kita mencoba permainan kali ini, di depan kami mempelajari tentang Dr. William Glasser, di mana dia menerapkan teori kontrol, ya. Di mana teori kontrol ini kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory, artinya pilihan, ya. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru yang kita pandang sekarang adalah guru yang mengatur murid. Mungkin itu yang bagi kita ya. Tapi sebenarnya Dr. William Glasser menyatakan ini hanya ilusi. Guru tidak bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu semua hanya ilusi. Mau sehebat apapun kita, kalau bukan dari dalam diri anak tersebut, kalau bukan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak tersebut, itu tidak akan ada artinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita sering melihatnya di sekolah, namun bahasanya berbeda. Apakah pernah Bapak Ibu menghukum anak? Pernah. Tentu hukumannya ada yang berupa fisik ataupun tidak fisik. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, ternyata itu semua hanya ilusi. Itu tidak akan pernah mengubah sosok anak tersebut. Hukuman tidak akan pernah mengubah dia menjadi lebih baik kalau bukan dari dalam dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kita sebagai orang dewasa, benar Bapak Ibu? Iya, kita selalu beranggapan bahwa murid itu menurut dengan kita. Karena kita mungkin umurnya lebih di atas mereka. Namun ternyata menurut Dr. William Glasser itu tidak benar. Itu hanya ilusi kita semata. Makanya apapun yang terjadi, kalau kita beranggapan keempat poin ini, tidak akan bisa melahirkan motivasi intrinsik di dalam diri murid kita. Mereka akan menaatinya jika kita melihat. Namun jika kita tidak melihat, mereka akan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Ya, kemudian ada juga Stephen R. Covey dari prinsipnya tahun 91 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, di sini kita yang dituntut untuk berubah. Bukan kita yang mengubah orang lain ataupun anak didik kita, tetapi diri kita yang harus kita ubah. Ya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, ubah pola pikir kita. Ya, dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kita diajak untuk melihat dunia secara nyata. Ya, kita sudah capek teriak di kelas, kita sudah capek marah di dalam kelas, kita capekkan tenaga kita, kita tambah waktu kita sehingga kita lebih lama di sekolah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun kalau tidak dari dalam diri anak tadi, itu akan percuma, itu akan sia-sia. Anak cepat mengatakan iya Bu, iya Pak, tapi pada kenyataannya itu tidak akan pernah terjadi. Hal yang sama akan terus berulang. Ya, kemudian di sini ada disiplin positif, ya, terdapat dari 3. Ya, setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya mengakui bahwa disiplin positif itu bukan tentang anak menaati peraturan, tidak. Disiplin positif itu kembali dari kita, ya. Yang pertama, cara kita menerapkannya. Tentu kita mengajarkan anak bertanggung jawab. Kita sebagai teladan, kita sebagai among, ya, menuntun anak didik kita supaya memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ada yang kedua, lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Kita yang diajak
Ibu mengontrol diri kita, bukan mengontrol diri anak-anak kita, ya. Dimana kita ini menjadi teladan. Oh, ibu ini mengontrol dirinya seperti ini, maka dia akan mengikut. Kita tahu kita bahwa mengajari anak di usia dini. Anak di usia dini seperti kelas 1 sampai 6 itu dominannya meniru. Ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya kita lebih bisa masuk ke dalam diri anak tersebut dengan cara apa? Sistem Among tadi, menjadi teladan bagi mereka. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian atau bukan hukuman. Ya, loh, Bu Marta, kenapa pujian tidak bisa? Ya, sebenarnya bisa Bu kita memuji mereka, tetapi pujian yang benar-benar murni, bukan pujian yang supaya mereka tidak melakukan tindakan tersebut, karena itu akan menjatuhkan mereka di kemudian hari. Ya. Nah, selanjutnya ini Bapak kita, ya, Bapak Ki Hajat Dewantara. Apakah Bapak Ibu mengenal? Iya, tentunya kita di dunia pendidikan sangat mengenal Bapak ini, ya. Dia menganggap bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Wah, Bu Marta, kok merdeka ada kata disiplin? Ya kan? Kita tahu disiplin itu teratur. Nah itu, mindset itu yang mau kita ubah Bapak Ibu. Disiplin itu bukan tentang anak menakuti kita, bukan tentang bagaimana melakukan sesuatu karena hukuman, ya. Tetapi mereka merasa merdeka. Merdeka dalam arti tidak belajar, berantem dekat, bukan seperti itu yang dimaksudkan Bapak Ki Hajat Dewantara. Merdeka yang dimaksud kita guru, ya, disuruh untuk melakukan pendekatan, disuruh supaya mencari strategi yang terbaik untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita tahu di kelas kita ada banyak anak, tentu dari latar keluarga yang berbeda, dari pola pikir yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda. Namun saya ingatkan kembali Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya cepat dan lambat. Ya, kalau ada Bu anak yang lambat di kelas saya bagaimana? Ya, kembali lagi ke diri kita. Sebagai guru dituntut untuk tulus, untuk ikhlas mencari solusi. Karena semua yang ada di kelas itu adalah anak kita. Bahkan yang bukan di kelas kita pun tetap anak kita, karena kita merupakan satu keluarga di SD Aksara ini. Ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, ya, nilai-nilai kebijakan universal, artinya menyeluruh, ya. Kita dari poin yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Kita sudah tahu dan kita sudah menjalankannya. Kemudian yang kedua, mandiri, pemahaman diri dan situasi atau regulasi diri, ya. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial, bergotong royong, kolaborasi dan kepedulian. Kemudian yang terakhir, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif masalah. Nah, kita disuruh untuk mencari solusi. Dalam artian kita memang harus bergerak dari dalam diri sendiri. Jangan, saya capek. Tidak ada kata seperti itu untuk guru Bapak Ibu. Semua anak adalah anak kita. Mau dia cepat, mau dia lambat, semua berhak untuk diperhatikan. Oke? Nah, standar pendidikan nasional, ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Mendukung yang bagaimana? Ya? Apakah Bapak Ibu tahu mendukung yang bagaimana yang dimaksud? Apakah ada yang tahu? Mungkin kita sering melakukannya tanpa kita sadari. Apakah ada? Berkolaborasi.
berkolaborasi, bekerja sama. Ya, dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Kita tahu di kelas-kelas ini ada beberapa guru yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Ya, dan ada beberapa guru mungkin yang memiliki sedikit pengalaman. Namun tidak ada salahnya kita saling berbagi. Contoh, kasus si A, saya punya anak ini lambat membaca. Tidak ada salahnya kita komunikasikan ke guru yang lain. Siapa tahu mereka pernah mengalami hal yang sama dengan kita, sehingga kita menambah pengetahuan ataupun wawasan baru dalam mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut, Bapak Ibu. Kemudian, untuk dapat menerapkan tujuan kuliah tersebut, maka sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah diterapkan. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi kita dituntut Bapak Ibu untuk melahirkan murid yang seperti ini, berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat. Dalam arti tanpa ada guru pun mereka mau belajar. Ya, tidak harus perlu guru yang melotot. Ayo kerjakan ini nak, ayo tulis ini nak, tidak. Ya, dengan sendirinya mereka akan mau belajar sendiri. Ya. Oke, di sini juga ada tiga motivasi perilaku manusia. Ya, mungkin sering Bapak Ibu mendengar ini di topik PMM. Saya yakin itu ya, karena ada hubungannya dengan pemateri saya kali ini tentang budaya positif. Ya. Dian Gosen, masih pernah dengar di PMM kali Bu? Bapak? Iya. Dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini tadi yang saya sebutkan. Anak-anak kita itu identiknya melakukan sesuatu dengan baik itu untuk menghindari ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak ada, mereka tidak terkontrol. Berarti kita masih mengontrol mereka, bukan dirinya sendiri yang mengontrol dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti saya contohnya. Ya, pertama sekali saya mengikuti guru penggerak, saya ditanya oleh fasilitator, Ibu Marta, iya Bu, apa alasan Ibu mengikuti guru penggerak? Saya terdiam Bapak Ibu, saya terdiam. Ternyata terlintas di pikiran saya, oh Ibu kepala sekolah Bu. Berarti saya mengharapkan penghargaan. Nah, itulah pemikiran saya di awal tadi. Benar Bapak Ibu? Jadi saya melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, mendapatkan penghargaan dari Ibu kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, oh guru penggerak. Padahal sebenarnya sama saja kita posisinya. Ya Bapak Ibu, tidak ada perbedaannya. Hanya dituntut kami ini untuk bergerak. Bapak Ibu juga bergerak. Cuman mungkin sekarang giliran saya, nanti mungkin giliran Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak itu gampang percaya sama siapa Bapak Ibu? Gurunya. Ketika orang tua yang membantu mengerjakan tugasnya, walaupun jawabannya sama Bapak Ibu, mereka akan mengatakan, tidak benar Mak, Ibuku membuat seperti ini. Yang Mama buat itu salah. Terakhir banyak orang tua yang menghubungi guru kelas, ya benar Bapak Ibu? Iya, itu yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, di SD, di usia dini inilah kita pantas menjadi sosok seorang among untuk anak didik kita. Karena kita yang mereka tiru. Bahkan mereka lebih percaya dengan kita dibanding orang tuanya. Ya. Kemudian di sini saya membuat 3 perbedaan, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ya, namun di sini saya jelaskan kembali, hukuman ini Bapak Ibu, ini tidak terencana. Contoh, ketika anak tidak siap PR, Bu, saya tidak siap PR. Loh, kok nggak siap PR? Sudah, kamu kutip sampah di lapangan. Nah,
seperti itu contohnya. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Namun berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati melalui apa Ibu? Peraturan sekolah atau peraturan kelas. Contoh, anak tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, kita apa? Kita tegur kan Bapak Ibu? Loh, kenapa nggak pakai sepatu hitam nak? Kan dilarang sepatu yang tidak hitam. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu kan sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati. Namun berbeda dengan restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, ini seperti sistem manajer, di mana kita bertanya kepada anakku, kenapa ibu panggil? Dia menjawab, nggak tahu Bu. Oke, kita luruskan. Ibu panggil kamu karena tidak siap PR. Oh iya Bu, saya nggak siap. Loh, kenapa nggak siap? Iya Bu, begini. Nah, apa solusinya dari kamu? Iya Bu, besok saya akan mengerjakan PR. Nah, di sini dia tadi Bapak Ibu, kita kasih dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita tanyakan kepada dia apa kesalahan dia. Kita tanyakan kepada dia solusi apa kira-kira yang bisa dia tawarkan kepada kita tanpa memikirkan yang dua ini. Oke, solusi kamu tidak mengerjakan PR untuk besok. Ibu terima. Maka dia tidak kena yang dua ini kan Bapak Ibu. Namun kita tanyakan lagi, kalau hal tersebut terjadi untuk kedua kalinya, apa yang terjadi? Ini dia konsekuensi Bapak Ibu. Ya, bukan ini Bapak Ibu. Ya, karena sudah kita sepakati kan bersama dengan dia. Iya Bu, kalau misalnya saya tidak menyiapkan PR, saya bersedia Bu. Bersedia apa? Saya bersedia piket 1 hari Bu. Oke, kita sepakati. Kita terima usulan dia. Kita beri dia penghargaan. Kita hargai dia sebagai murid. Dia yang memutuskan hukuman apa yang dia terima. Dia yang memutuskan solusi apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Sehingga dia tidak memiliki tekanan. Dia tidak benci dengan kita. Oh, itu ibuku yang menghukum semalam. Larilah aku. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari ketiga perbedaan ini? Apakah semuanya sudah pas? Sudah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini seperti cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajar yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kita kasih dia penghargaan Bapak Ibu, sehingga dia melakukan semuanya itu supaya dihargai. Baik dari omongan negatif pun dia lakukan. Yang penting aku biar ditengok ibu itu baik. Aku lakukan semua. Bahkan tindakan kecurangan pun dia lakukan. Nah, itu yang memunculkan hal negatif itu tadi. Dia gila-gila penghargaan Bapak Ibu ya. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan seperti pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Di sini ada saya sediakan 3 ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi dia nggak tahu yang dia buat itu baik atau salah. Yang penting aku dapat penghargaan. Itu yang dia pikirkan. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah ini. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, ya, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi dia percaya, oh, kalau aku buat ini, aku dikasih ini sama ibu guru, aku dikasih permen contohnya, aku dikasih uang contohnya, ya. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Dia akan murung Bapak Ibu. Ya, temanku sini tadi yang dapat penghargaan, aku enggak. Karena aku lebih lambat, dia lebih cepat.
Nah seperti ini. Hal ini nanti Bapak Ibu kalau menumpuk itu akan menjadikan anak semakin tertekan, semakin kayak dia menyadari dia kan juara 1, ya udah dia aja. Aku kan gak dapat juara, ya udah aku mau nilai juga gak penting. Toh juga ibu guru, bapak guru tidak melihat, dia cuma melihat yang juara saja. Nah seperti itu nanti yang muncul Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan atau melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin melihat orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kita beranggapan, oh ya, aku akan ngasih terus, soalnya si A berbuat baik terus. Nah itu di pandangan kita. Jadi kita puji-puji dia terus. Gimana lah biar dia baik? Jadi kita udah tahu, oh si ini maunya dipuji, oh si ini maunya dikasih sesuatu, oh si ini maunya dibantu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak bisa berhasil. Contoh, wih makin langsing kamu ya. Nah hal itu akan mematikan dia. Oh aku udah langsing, besok dia gak ingat lagi olahraga. Aku udah langsing, ngapain lagi aku olahraga? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, tentu ada di murid di kelas kita. Contohnya saja, dia saja terus ke depan, dia saja terus dipanggil ibu, dia saja terus disuruh bapak. Padahal dalam hal sepele Bapak Ibu, contoh, tolong nak buangkan sampah itu. Tapi murid merasa kan sudah tidak disayang aku, sudah dia yang disayang. Kan seperti itu. Itu tentu akan merusak hubungan Bapak Ibu. Dia akan benci dengan kita sebagai gurunya. Ya. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, ibu itu senang, aku mau buat ini, aku mau bawa ini besok ke sekolah. Mak, masakan kue dulu ya. Kenapa? Soalnya temanku kan mak dikasih ibu itu kue, senang dia. Nah itu, ya, itu merusak ibu bapak ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, kita bapak ibu guru senang anak kita bersaing, bukan? Ya. Kita nggak mau anak kita cuma duduk manis. Kita mau mereka bersaing di dalam kelas. Namun terkadang persaingan ini menciptakan kecemasan. Mereka akan bertindak curang. Curang seperti apa? Yang pertama, mereka akan mencontek. Mereka akan menyuruh guru lesnya mengerjakan, orang tuanya mengerjakan. Hasil ketika ujian, loh, kok ini tugasnya nilainya bagus, tapi kenapa ujiannya jelek? Nah ini dia tadi menciptakan kecemasan sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pujian ya Bapak Ibu. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti yang saya katakan, anak yang terkesan tidak bisa apa-apa di sekelas kita, dia akan berpikiran seperti ini Bapak Ibu. Dia saja tuh, aku dia pun ibu itu gak peduli. Yang penting aku melakukan hal yang baik, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset 1 mengatakan dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukannya jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Kemudian pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya, contoh, kita tampilkan muka kucing. Carilah 5 ekor ayam di dalam muka banyak kucing ini. Ya mereka kan berlomba. Tapi yang dapat penghargaan, yang menginginkan penghargaan itu tadi, dia udah gak fokus.
fokus, grogi dia Bapak Ibu, sehingga nggak nampak lagi yang mana muka ayam. Hasilnya apa? Dia nggak mendapatkan poin apapun. Semuanya kucing dia lihat. Karena dia tadi, jangan sampai aku ketinggalan. Aku harus bisa menemukan 5 ekor ayam tadi. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Di kelas kita ada 10 anak, semua benar. Tapi yang paling cepat ini saja kita kasih permen, yang lainnya gak kita kasih, padahal sama-sama benar. Ternyata hal ini juga memunculkan penghargaan yang tidak tepat, ya. Mereka jadi berkurang motivasinya. Aku benar, tapi kalau gak dikasih permen, terakhir mereka patah semangat. Ya udahlah, biar dia saja, aku gak usah. Nah seperti ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru, kita ingin bersikap adil, memang benar, ya. Namun kita harus memperhatikan juga motivasi mereka, semangat mereka dalam mengerjakan sesuatu. Jangan sampai mereka merasa kecil hati, ya. Itu yang paling disayangkan nantinya dan bisa mengubah psikologis mereka khususnya, ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul di berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswi-mahasiswa tadi yang telah dibayar itu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah ini, pernah nggak Bapak Ibu menyaksikan orang yang pintar di kelasnya itu menurun? Ini dia penyebabnya Bapak Ibu. Dia udah gila pujian. Ya aku paling pintar, aku juara 1, tanpa dia sadari bahwa teman-temannya pun ingin merebut posisinya, ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, mematikan kreativitas. Seperti yang pertama, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi kurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, berikutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka hanya mendapatkan ranking kedua dan akan merasa mereka itu dihukum. Ya, ternyata Bapak Ibu, anak-anak ini kalau nggak dapat peringkat pertama itu mereka itu merasa kecil hati, ya. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, masih semangat kan Bapak Ibu? Ini agak panjang, ya Bapak Ibu. Tapi terima kasih atas kesediaan waktu yang saya minta, ya. Kemudian saya lanjutkan kembali motivasi dalam diri. Nah ini yang paling penting, intrinsik, ya. Yang pertama, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Lah, ini biasa terjadi. Waktu TK aku gak tahu membaca. Setelah aku kelas 1 SD diajari oleh guruku, aku tahu membaca. Dia akan senyum Bapak Ibu. Dia akan membanggakan dirinya, aku udah bisa membaca. Ya. Kemudian
Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Contoh saja anak-anak kita yang ikut perlombaan seperti O2SN, seperti FLS2N, mereka yang tampil, mereka yang juara, kita yang bangga. Benar kan Bapak Ibu? Nah seperti itu. Selanjutnya, ini saya ada SDK, ya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Ya. Nah kita ikuti gerakan di depan, ya. Sini kan? Terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Masih semangat? Semangat. Semangat kan Bapak Ibu? Nah, di sini kita lanjutkan kembali. Posisi kontrol seorang guru. Siapa guru? Siapa guru Bapak Ibu? Siapa guru? Iya. Guru adalah kita. This class is ready to help. Ya, Bapak Ibu guru semua kan? Iya. Kita guru. Jadi ini 5 posisi kontrol yang harus kita punya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang sudah kita punya? Ayo. Semuanya kita punya? Iya, semua kita punya. Namun ada tidak yang paling harus kita miliki, yang paling kita anggap penting dari kelima ini? Kita sebagai apa?
pacar dan teman. Oke, kita simpan jawabannya ya Bapak Ibu, ya. Oke, nanti di akhir kita akan menjawab sebenarnya guru itu yang paling penting posisinya dari kelima ini yang mana, ya. Kita simpan jawabannya. Tadi kita jawab teman, pemantau, dan manajer. Itu yang kita anggap paling penting. Nah, selanjutnya penghukum. Dia menjelaskan bahwa penghukum ini penghukum fisik ataupun verbal, ya. Di mana guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ibu, jangan seperti itu. Oh enggak, itu kelas saya. Saya yang tahu anak-anaknya seperti apa. Ibu, sebaiknya seperti ini. Oh enggak, saya yang tahu kepribadian anak itu. Saya guru kelasnya. Nah, seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, penghukum dengan suara lebih tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Ya kan? Pasti kita seorang guru itu senjata kita itu. Pertama mata kita keluarkan dulu sampai dia takut. Ya. Kemudian menunjuk-nunjuk. Ya, kamu. Nah, seperti itu. Kemudian menghardik. Kamu sudah salah. Itu yang menghardik ya Bapak Ibu. Kita yang menetapkan dia bersalah atau tidak. Ya. Nah, contoh kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, ini kata-kata penghukum. Kemudian kamu selalu salah. Pernah itu Bapak Ibu kata kita sadari terucap, ya. Kemudian selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Benar Bapak Ibu? Iya. Kau saja lah terakhir pulang. Kau saja yang tengok belum siap, temanmu sudah pulang semua. Nah, itu proses penghukum Bapak Ibu, ya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Ya, dia tak suka dimarahi. Dia merasa tidak dihargai. Ya, loh kok aku saja, ya sudahlah. Biar saja. Ya, itu kira-kira penghukum ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, lembut ya. Ini pembuat merasa bersalah. Dia lembut ngomongnya. Ya, dia menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Beda dengan rendah hati ya Bapak Ibu, rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut kan Bapak Ibu? Lembut. Tetapi bahasa ini menyakitkan buat anak kita. Ya, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Lembut, sangat lembut. Tetapi dia tahu aku salah. Ya, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Kita bilang lembut. Tetapi langsung tercap di psikis anak itu bahwa aku salah. Langsung terdiam, kaku, membeku dia. Tapi kita lembut mengungkapkannya. Nah ini dia, membuat merasa bersalah. Ya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Sering itu terjadi Bapak Ibu, ya. Dia akan dendam dengan anak-anak yang dipuji oleh gurunya, dan dia akan mengganggu siapa yang paling disayang oleh gurunya. Ya, dia cari itu masalah. Nah ini dia, pembuat rasa bersalah. Dia lembut, kata-katanya halus, tetapi menusuk sampai ke jantung ya Bapak Ibu. Kemudian teman, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti guru. Nah ini yang tadi kita pilih satu ya kan Bapak Ibu, guru sebagai teman. Ternyata ini ada negatifnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya tenang saja nak, ibu nanti bantu kamu. Sebagai teman kan, tapi apa yang terjadi? Dia akan menyepelekan kita Bapak Ibu.
Iya. Nah ini tadi Bapak Ibu, dia kan merasa, oh ibu ini baik sekali, pasti dia bantu aku. Nak kerjakan dulu nih. Oh nggak tahu aku Bu, tapi udah dibacarin tadi. Nggak ngerti aku. Ya udah nanti ibu bantu. Nah dia jadi semena-mena dengan kita. Karena apa? Kita menganggapnya sebagai teman. Jadi dia makin tidak menghargai kita sebagai gurunya. Ya, nanti dibantu ibu itu. Bilang aja nggak bisa. Ya, itu dampak negatifnya tadi. Kemudian sebagai pemantau, ya, contohnya peraturannya apa? Ada misalnya anak-anak yang tidak memakai kaos kaki putih di hari Senin. Kamu tahu peraturan kita apa? Nah itu. Tahu Bu? Memakai kaos kaki warna putih. Kenapa nggak dipakai? Nah, kita bertindak sebagai pemantau. Kita kaitkan dia dengan aturan yang ada di sekolah. Ya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tapi murid tidak nyaman. Dalam kita bertanya, kamu langgar peraturan yang mana? Itu pun murid akan merasa bersalah. Oh, ibu itu bertanya seperti itu berarti ada kesalahan dari dalam diriku. Ya. Kemudian di sini ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, dan memantau. Bapak Ibu sudah tahu kan apa perbedaannya? Sudah kan Bapak Ibu? Sudah, oke. Nah, ini dia posisi yang harus kita miliki. Ternyata dari kelima posisi yang tadi itu, kita harus memiliki ini. Posisi apa Bapak Ibu? Manajer bagus. Nah, manajer ini yang bagaimana? Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Ya? Dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini tadi yang saya bilang di awal. Kalau ada murid kita yang salah Bapak Ibu, kita kasih pendekatan, kita panggil. Sayang, anak ibu, tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Dia akan menjawab, tidak Bu, tapi dengan suara lembut. Itu artinya dia tahu, tetapi dia tidak tahu pasti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Untuk mencapai posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat seperti segitiga restitusi. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Loh, kenapa muka kamu seperti marah? Siapa yang mengganggu kamu? Ya, dengan sendirinya dia tahu bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita validasi tindakan mereka yang salah. Apakah yang kamu lakukan itu sudah tepat? Dia akan menjawab, tidak Bu, tidak tepat. Nah, setelah dia memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan mana yang dia langgar. Ayo nak, kita sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan mana kira-kira yang kamu langgar? Dia akan menjawab, keyakinan disiplin contohnya, keyakinan menghargai orang lain contohnya, ya. Dan banyak lagi keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertama, Aisyah merobek buku syair karena marah dan tidak terima terkena lemparan bola saat jam istirahat. Ya, silakan masuk. Silakan Ibu Aisyah, silakan Ibu Said. Sepertinya Ibu memperhatikan wajah Aisyah seperti mana? Ada apa ya? Jadi, Said merobek kertas Aisyah. Benar begitu, Said? Baiklah. Kita kan sesama manusia satu sekali berbuat kesalahan.
tentu ada cara lain yang bisa kita lakukan. Nah, seperti contohnya, jangan langsung merobek kertas temannya. Nah, menurut kamu Aisyah, tindakan apa yang dilakukan? Apakah tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak sesuai. Oke, kalau tidak sesuai, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Betul sekali. Apakah sekarang Aisyah mau memperbaiki kesalahan ini? Kalau begitu, menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Aisyah? Minta maaf dan Oke, sekarang ibu bertanya kepada saya, menurut Said, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Aisyah? Baik, ulang lain kali hal seperti ini jika terjadi lagi, bagaimana Aisyah? Apa yang kamu lakukan? Baik, benar sekali. Aisyah dan Said, apakah kalian sudah saling memaafkan? Oke, sekarang ingin melihat kalian saling memaafkan. Ayo silakan. Oke, mantap sekali. Nah, baik kalau begitu, kalau kalian sudah saling memaafkan, berarti tentu kita sudah selesaikan permasalahan ini dengan solusi yang kalian buat sendiri. Sekarang kalian kembali ke kelas untuk belajar mata pelajaran selanjutnya. Ayo silakan kembali ke kelas, Nak. Halo, perkenalkan nama saya Saif dari kelas 5B. Saya senang berbicara dengan Ibu Marta tentang permasalahan saya belajar untuk berbuat baik mengikuti kegiatan kelas. Halo, perkenalkan nama saya Ayesa dari kelas 5B. Saya senang berdiskusi dengan Bu Marta membicarakan masalah saya. Bu Marta memberi nasihat dengan ramah dan menyambut saya dengan baik. Kasus kedua, Seno tidak tepat waktu masuk ke kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Iya, silakan masuk Seno, silakan duduk. Nah, selamat pagi Seno. Apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu kemari? Iya, kemarin ibu mendengar dari kelas katanya Seno terlambat masuk ke jam pelajaran sesudah jam istirahat pertama. Apakah benar seperti itu Seno? Nah, kira-kira alasan Seno untuk masuk terlambat di dalam kelas sesudah jam pelajaran istirahat pertama apa ya, Nak? Iya, benar sekali. Ya, wajar ketika kita sedang bermain, kita lupa untuk jajan dan kita lupa untuk kamar mandi. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti Seno lakukan. Jadi, menurut Seno, apakah perbuatan Seno ini melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, bagian yang mana Seno langgar sayang? Iya, benar sekali, disiplin. Nah, menurut Seno, apakah yang harus Seno lakukan supaya tidak melanggar keyakinan kelas kita tadi, yaitu disiplin sayang? Iya, benar sekali. Sepertinya Seno sudah tahu solusinya apa. Nah, sekarang masalah kita sudah selesai. Ibu harap untuk berikutnya Seno tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas ya sayang. Iya, sekarang Seno silakan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Halo, nama saya Seno dari kelas 5B. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Marta karena Ibu Marta memberi saya nasihat dengan baik dan lembut. Saya nyaman berbicara dengan Ibu Marta. Oke. Nah, di sini ada keyakinan kelas, ya. Untuk menerapkan restitusi kita membahas satu keyakinan kelas. Di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami
diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya rasa sebagian besar Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing kan? Iya. Sekarang bagaimana cara anak melaksanakan keyakinan tersebut dengan sungguh-sungguh? Nah, di sini saya ada video menyusun keyakinan kelas yang saya telah laksanakan di kelas saya sendiri. Selamat pagi semua. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Ada yang tahu apa itu keyakinan? Ada yang tahu? Tidak? Atau pernah mendengar kata keyakinan? Pernah, tapi tidak tahu artinya. Kalau peraturan, ada yang tahu apa itu peraturan? Ya, apa? Sesuatu yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Iya, betul. Sesuatu yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, apa yang terjadi? Iya, dapat hukuman atau sanksi. Keyakinan yang kita buat sekarang itu hampir sama dengan peraturan. Keyakinan yaitu yang kita yakini. Yang kita yakini, kita bisa melakukannya. Dan itu berasal dari dalam diri sendiri. Ya, seperti contohnya di kelas kita ini, ya. Kalian ingin membuat keyakinan seperti apa? Seperti contohnya, tidak mengganggu teman saat belajar, bekerja sama, kemudian menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Nah, kira-kira seperti itu keyakinannya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Ibu meminta kalian yang membuatnya masing-masing. Ibu akan membagikan sticky note. Ayo bawa ke depan. Ini. Oke, sudah semua? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ibu harap setelah kalian membuat ini, kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Siap melaksanakannya? Siap! Bagus. Ibu harap nanti Ibu akan mengetiknya, kemudian nanti kalian tanda tangani bersama, dan kita akan pajang di depan kelas. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, dari sekian pemaparan saya, ada keterkaitan materi, yaitu seorang guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada pada murid yang masih terpendam seperti teori gunung es. Ya, sehingga murid-murid mampu menemukan dan mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Dalam prosesnya diharapkan guru memandang dan memperlakukan murid ya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta memenuhi perannya untuk mewujudkan visi murid impian di masa depan. Mewujudkan visi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Secara konsisten mengupayakan terlaksananya budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Oke, Bapak Ibu, di sini ada refleksi yang sudah saya siapkan. Ya, saya akan memberikan kesempatan dan waktu untuk Bapak Ibu ke depan mengungkapkan refleksi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan
paradigma saya setelah yang saya dapatkan dalam kegiatan kita pada hari ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini ataupun diskusi ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini atau sesi ini. Saya bisa meminta waktu Bapak Ibu ke depan. Siapa yang bersedia untuk melakukan refleksinya atas paparan yang telah berikan bagi kami, karena dengan mendengar paparan yang diberikan banyak kesalahan, mungkin udah berapa tahun saya mengajar ya, mungkin atau ilmu-ilmu yang kami dapat di tahun 2000 atau tahun di bawah 2000 ada kesalahan dalam mengajar. Jadi hal baru apakah yang mengubah paradigma saya setelah mendapatkan paparan dari Bu Marta? Berarti tidak selalu hukuman yang diberikan itu solusi untuk memberi efek jerah bagi anak-anak. Jangan menghukumnya, gak boleh berarti kita menghukumnya dulu. Aduh, berarti banyak kesalahan yang saya berikan. Jadi dengan apakah kita berikan yang dibilang Ibu tadi, berarti dengan emosional. Iya, dengan emosional, merasakan apa yang anak-anak rasakan, iya kan? Merasakan apa yang rasakan, supaya anak-anak bisa membantu atau mencari solusi sendiri terhadap apa yang mereka alami. Iya kan Ibu? Iya kan Ibu? Iya, supaya mereka bisa memperbaiki atau kita bisa memberi kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka berikan. Ya kan Bu? Iya, terima kasih sekali. Dengan paparan Ibu, mudah-mudahan ini juga mungkin motivasi buat saya yang sudah tua, yang sudah 50 tahun, untuk lebih baik belajar dan belajar kembali. Oke, terima kasih kepada Ibu Masti. Kita beri aplaus untuk Ibu Masti. Oke, selanjutnya apakah ada Bapak Ibu yang bersedia? Ya, terima kasih kepada Ibu Marta diberi kesempatan kepada saya untuk menjawab yang nomor 2. Perasaan apa yang muncul setelah selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya merasa senang karena saya dapat memahami bahwa disiplin dan motivasi intrinsik itu sangat penting, dan saya bisa merasa di dalam suasana kelas itu menjadi suatu kesuksesan untuk jangka panjang. Kemudian setiap siswa bisa lebih konsisten di dalam bertindak dan mengikuti kegiatan sewaktu kita belajar dalam proses belajar mengajar. Jadi disiplin itu, motivasi intrinsik itu membuat anak-anak merasa terlibat dan puas dengan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Simamora. Beri tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu, adakah yang bersedia melakukan refleksi ke depan untuk menambahkan dari Ibu Masni dan Ibu Simamora? Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Marta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi refleksi di nomor 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among yang saya lakukan selama mengikuti modul ini adalah sebagai pendamping atau fasilitator yang membimbing siswa dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan perhatian. Bagaimana menciptakan suasana yang kondusif dan memotivasi siswa untuk belajar dengan rasa ingin tahu. Ya, demikian refleksi yang saya sampaikan. Semoga kedepannya kita sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih dari tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Melda. Ya, baiklah untuk refleksi berikutnya, apakah Bapak Ibu ada yang bersedia? Oke, Ibu Majia, saya persilakan. Baik Ibu Marta, terima kasih atas waktunya kepada saya. Saya akan menjawab refleksi nomor 4, yaitu saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Setelah mengikuti sesi bersama Ibu Marta, saya akan menjadi among yang lebih reflektif, yang lebih responsif terhadap anak-anak, terhadap kebutuhan siswa tentunya, sehingga dapat menginspirasi anak-anak serta meningkatkan motivasi instinktif mereka serta disiplin mereka dalam proses pembelajaran. Baik Ibu Marta, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Majia, kita berikan plus bersama. Oke, sekian pemaparan saya kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang bersedia kurang lebih sejam kita bersama untuk mengikuti pemaparan saya di depan. Sekiranya ada manfaat yang kita peroleh, kita laksanakan di dalam kelas. Untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, rekan saya yang ada di SD Negeri Sibulan 1B, ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung saya